Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya al-hadirun wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan salat maghrib kita berjamaah, dan insyaallah nanti kita lanjutkan dengan salat isya. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah kita lakukan, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, malam hari ini kajian hadis tematik kita tentang datangnya bulan Ramadan. Malam ini adalah malam yang ke-15 kita berada di bulan Sya'ban. Itu berarti bahwa tinggal sekitar 15 atau 14 hari lagi kita memasuki bulan Ramadan. Oleh karena itu memang kita harus punya persiapan untuk memasuki bulan Ramadan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ketika saat akan memasuki bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengumpulkan para sahabat dan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan, yang intinya adalah mungkin kalau kita sebut saat ini itulah yang disebut dengan tarhib Ramadan, menyambut datangnya bulan Ramadan, agar diingatkan kembali kepada kita, kepada para sahabat ketika itu tentang keutamaan-keutamaan, tentang ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat ketika itu, ketika saat menjelang masuknya bulan Ramadan, dan itu di bulan Sya'ban atau di akhir-akhir bulan Sya'ban. Nabi sampaikan kepada para sahabat. Salah satunya adalah hadis ini, yang malam ini kita akan kaji tentang hadis ini. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum Ramadan aw ataakum Ramadan syahrul mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabus sama' aw abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi mararatus syayatin, lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurima. Rawahu An-Nasa'i fi Sunan An-Nasa'i wa Abu Dawud wa Ahmad. Hadis ini tergolong hadis sahih karena sanadnya sahih. Hadis diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud.
apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Ada penjelasan dari hadis ini bahwa Nabi sampaikan hadis ini ketika saat menjelang memasuki bulan Ramadan atau ketika saat berada di bulan Sya'ban. Yang tujuan Nabi SAW adalah ingin mengingatkan kembali kepada para sahabat tentang akan masuknya bulan Ramadan. Karena kebanyakan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Allah perintahkan kepada kita fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi Allah perintahkan sesungguhnya kepada kita ini harus selalu mengingatkan. Nah, ini malam ini kita diingatkan. Ya, kita perintahkan oleh Allah untuk terus mengingatkan karena peringatan itu adalah sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Yang namanya mengingatkan tidak mesti yang baru. Karena yang namanya mengingatkan itu sesuatu yang sudah kita tahu sesungguhnya. Itulah yang disebut dengan mengingatkan. Dia sudah tahu sebenarnya. Nah, khawatir lupa. Makanya diingatkan kata Allah. Jadi mengingatkan itu tidak mesti sesuatu yang baru, tidak. Justru yang lama ketika kita mungkin lupa, maka diingatkan kembali. Maka malam hari ini saya ingin ingatkan kembali kepada kita akan masuknya bulan Ramadan yang insyaallah 15 atau 14 hari lagi. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qad ja'akum Ramadan au ataakum Ramadan. Ini Nabi SAW mengatakan kepada kita qad ja'akum. Kalimat qad dalam bahasa Arab kalau masuk ke dalam fi'il madhi maka itu maknanya kalau berhubungan dengan waktu berarti akan artinya. Berarti kalau qad ja'akum akan datang kepada kalian, ya, atau atakum Ramadan. Ata itu artinya mendatangi. Ya, di sini yang menjadi fa'ilnya adalah Ramadan, yang menjadi pekerjanya adalah Ramadan. Ya, fi'ilnya adalah ata atau ja'a, fa'ilnya adalah Ramadan. Jadi yang mendatangi kita itu adalah Ramadan, bukan kita yang mendatangi Ramadan. Ini maknanya ada di sini. Nabi SAW mengatakan sungguh akan datang kepada kalian bulan Ramadan, kata Nabi SAW. Artinya bahwa Ramadanlah yang akan mendatangi kita, bukan kita yang mendatangi Ramadan. Apa makna yang tersirat di situ? Bahwa itulah sering kita mengatakan bahwa Ramadan itu adalah kalau seseorang yang mendatangi kita disebut dengan apa? Tamu. Makanya kita sering menyebutnya Ramadan itu adalah tamu yang agung. Dan memang tidak tanpa alasan kita menyebut itu, karena Nabi SAW mengatakan memang akan datang kepada kalian bulan Ramadan. Artinya Ramadan itu akan mendatangi kita. Berarti sesuatu yang mendatangi kita maka disebut dengan tamu. Maknanya apa? Perlakukan Ramadan yang akan datang itu sebagai tamu. Maka adab-adab tamu itu berikan kepada Ramadan itu yang akan datang kepada kita. Yang namanya tamu harus dihormati, dimuliakan, dilayani dengan sebaik-baiknya. Itulah tamu. Kalau ada orang tidak melayani tamu dengan sebaiknya, tidak menghormati tamu, tidak memuliakan tamu, maka keimanannya belum sempurna. Ya. Bagaimana caranya menghormati, memuliakan dan melayani Ramadan itu? Hormati. Bagaimana cara menghormati? Puasa di bulan Ramadan bagian dari memuliakan Ramadan. Nah, kalau ada orang di bulan Ramadan enggak puasa, ini orang menghinakan Ramadan. Tapi anehnya pada tahun-tahun yang lalu ketika ada orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, ada pejabat yang mengatakan yang puasa itu harus menghormati orang yang tidak puasa. Terbalik memang. Dan negara kita ini memang sudah sering terbalik memang. Ya. Masa orang yang tidak puasa atau orang yang puasa menghormati orang yang puasa, orang yang tidak puasa? Harusnya orang yang tidak puasa itu yang menghormati orang puasa.
Maksudnya apa? Kalau memang dia tidak berpuasa karena ada uzur dan sesuatu, maka kalau bisa sembunyi-sembunyilah ketika saat makan dan minum. Gitu maksudnya, itu menghormati. Bukan orang yang puasa menghormatin yang tidak puasa. Ya. Baik. Jadi begitu Bapak Ibu dimudahkan oleh Allah. Maka karena itu puasa Ramadan ini adalah tamu bagi kita. Maka adab-adab tamu itu berikan kepada Ramadan. Bagaimana kita memuliakan Ramadan? Artinya menghidupkan hari-hari kita di bulan Ramadan itu dengan ibadah-ibadah kita kepada Allah. Ya. Itulah kalimat Nabi mengatakan qad ja'akum Ramadan au ataakum Ramadan. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan bulan Ramadan itu apa? Syahrul Mubarak. Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak atau ataakum Ramadan syahrul mubarak. Nabi sebut Ramadan itu adalah bulan mubarak, berkah. Tapi kalau kita sering menyebut Ramadan itu dengan bulan apa Pak? Bulan suci. Betul tidak? Di mana-mana itu ada tulisannya, spanduknya menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Pernahkah Nabi mengatakan Ramadan itu bulan suci? Tidak pernah. Atau Allah menyebut bulan Ramadan bulan suci? Tidak pernah. Justru yang disebut bulan suci itu dalam ayat Allah surah At-Taubah ayat 36, Allah berfirman, Inna ta'iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Kata Allah dalam ayat itu ada 4 bulan disebut dengan bulan-bulan haram. Itulah yang disebut dengan bulan-bulan suci. Dan Nabi menyebutkan nama bulan-bulan itu dalam hadisnya. 4 bulan suci itu disebutkan Nabi dalam hadisnya. Kata Nabi 3 bulan berurut, 1 bulannya jauh jaraknya. Apa yang 3 bulan itu? Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, apa yang keempat? Rajab. Itulah yang disebut oleh Allah sebagai bulan-bulan suci, yang dalam istilah Al-Quran disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Adakah bulan Ramadan? Enggak ada. Jadi enggak boleh dong kalau kita menyebut bulan Ramadan bulan suci. Boleh saja, tapi Nabi SAW lebih senang kalau menyebut Ramadan itu dengan bulan barakah, karena hadisnya jelas, Syahrul Mubarak. Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak, datang kepada kalian bulan Ramadan dan itu adalah bulan berkah, kata Nabi SAW. Ya, bulan berkah. Kalau bulan haram, ya itu tadi 4 tadi. Ya, dihafal-hafal tuh bulan-bulan haramnya. Makanya kitanya harusnya hafal bulan-bulan Islam. Saya sering menyampaikan kalau saya bicara tentang bulan Islam, sering sekali saya mengatakan jangan lagi kita memakai istilah-istilah orang lain. Kita pakailah istilah kita. Bulan kita punya bulan, hari kita punya hari. Betul tidak Pak? Iya. Dan seluruh ibadah kita ini berdasarkan hitungannya itu dari bulan Hijriyah, bukan bulan Masehi. Nah sekarang saya tes, diawali dari apa bulan Hijriyah? Pak, ini kalau nggak ada yang jawab saya pulang nih. Hah? Bulan 1 disebut dengan Muharram. Ya. Januarinya Islam itu Muharram. Kedua, ini nih. Gimana kalau orang lain nanya kita, coba sebutkan nama-nama Islam, bulan Islam. Januari, Februari, Maret, April, itu bukan bulan kita. Mana yang lebih dulu Februari, Maret, April daripada Muharram, Safar itu? Mana lebih yang dulu? Saya tanya Bapak Ibu, mana yang lebih dulu? Lebih dulu bulan-bulan itu dibanding bulan-bulan Masehi. Kenapa? Bulan-bulan itu sudah ada. 12 bulan Allah tetapkan dalam Al-Quran. Kapan diawali ditetapkan oleh Allah? Yauma khalaqas samawati wal ardh. Semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, kata Allah, Allah sudah tetapkan 12 bulan dalam setahun. Dan itulah bulan-bulannya. Duluan bulan kita dibanding bulan orang.
Coba ulang lagi. Muharram, Safar, terakhir Zulhijjah. Bagus. Kita punya bulan. Kita harus hafal tuh. Makanya saya kadang-kadang usul tuh kalau gajiannya biar pakai bulan Hijriah aja biar hafal kita. Betul tidak, Pak? Hari juga sama, kita punya nama-nama hari. Diawali dari hari Ahad, Isnain. Ahad tuh artinya satu, jadi hari pertama. Isnain artinya dua, hari kedua. Sulasa artinya tiga, hari ketiga. Arbi'a keempat. Khamis, khamsun asal katanya kelima. Keenam Jumat. Jumat itu asal kata dari Jum'ah artinya berkumpul. Makanya umat kaum muslimin pada hari Jumat itu ngumpul di masjid. Yang ketujuh Sabat. Hafal nih. Maka mulai besok jangan pakai minggu lagi. Saya udah nggak pernah ngomong minggu, cuman ini doang nih ngasih tahu. Ahad. Tapi kalau pakai nama Ahad, kalau lagi goes nih, kapan goesnya? Hari Ahad. Pagi kita kumpul hari Ahad jam 8. Kalau ngomongnya Ahad, maka minumnya ketika saat goes nggak boleh berdiri. Kalau ngomongnya pakai Ahad. Kalau ngomongnya pakai minggu, silahkan mau berdiri minumnya, silahkan aja. Karena nggak cocok omongannya. Betul tidak, Pak? Kalau Ahad omongannya berarti minumnya duduk, celananya yang panjang, tidak buka aurat. Kalau goes, gitu maksudnya. Paham nggak, Pak? Paham nggak nih? Paham pokoknya dah. Ya, kita punya sendiri. Baik ya, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Jadi Nabi SAW mengatakan bulan Ramadan itu adalah syahrul mubarak, bulan penuh berkah. Dan ketika Nabi mengatakan bulan berkah itu bukan tanpa arti, ada maknanya. Apa maknanya berkah? Ya, kalau selama ini kan kita sering mengatakan berkah itu ya pokoknya nambah terus. Ya, duitnya nambah terus, mobilnya nambah terus, rumahnya nambah terus. Terus apa lagi yang nambah? Istri. Jangan ke istri dulu, yang lain dulu. Anaknya nambah. Pokoknya kalau kita lihat orang tuh semakin luar biasa kehidupannya, semakin banyak hartanya, semakin kaya dia, kita akan mengatakan ini orang kok berkah banget hidupnya. Betul tidak, Pak? Kita sering menilai keberkahan itu hanya dari sisi kuantitas. Padahal para ulama mengatakan laisatil ibrah bil kasrah innama bil barakah. Janganlah melihat segala sesuatu itu, kata para ulama, dari sisi banyaknya, tapi lihatlah dari sisi keberkahannya. Makanya kita kalau dikasih pilihan nih, Pak, berkah, kasih pilihan nih, mendingan mana? Sedikit harta berkah atau banyak harta enggak berkah? Pilihannya mana, Pak? Banyak harta? Saya enggak nanya itu. Kalau itu semua orang juga tahu. Anak kecil juga bakal tahu tanya itu mah. Yang kasih pilihan tuh sedikit harta berkah dibanding banyak harta enggak berkah. Milih mana? Nah, biarlah sedikit tapi berkah daripada banyak enggak berkah. Walaupun pilihan yang terbaik banyak berkah, itu memang pilihan terbaik. Sama dengan usia, ketika Nabi mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang panjang usianya, semakin banyak amalnya, semakin baik amalnya, itulah manusia yang paling baik. Dan manusia yang paling buruk adalah orang yang singkat usianya, buruk amalnya. Kalau memang bisa kita memilih, semakin tua kita, semakin baik amal kita. Wah, itu luar biasa. Semakin tua dia, semakin rajin dia ke masjid, semakin rajin sedekah, semakin rajin tilawah Quran, mantap itu.
Itu yang disebut dengan tua-tua keladi. Semakin tua semakin menjadi-jadi. Maksudnya ketaatannya kepada Allah maksudnya. Iya, begitu maksudnya. Nah, apa yang dimaksud dengan berkah? Ulama mendefinisikan tentang berkah itu, mereka mengatakan berkah itu maknanya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Sedikit hartanya, tapi dari harta yang sedikit itu orang lain bisa merasakan kebaikannya. Itulah keberkahan namanya. Ngapain banyak-banyak harta tapi orang nggak bisa menikmati, orang nggak bisa ngerasain. Mendingan sedikit tapi orang bisa menikmati dia, hartanya dia mudah untuk berbagi. Ini yang disebut dengan berkah. Tidak ditahan hartanya, dia mudah memberikan kepada orang lain. Nah, bulan Ramadan disebut oleh Nabi sebagai bulan berkah. Apa maknanya? Tadi disebutkan berkah itu bertambahnya kebaikan. Artinya bulan Ramadan nanti Bapak Ibu, bagaimana kita mampu untuk menambah ibadah kita di bulan itu. Itulah makna Ramadan. Nah, kalau yang namanya nambah nih, sebelumnya itu sudah ada apa belum? Pak, yang namanya nambah sebelumnya udah ada apa belum? Sudah ada, Pak. Kalau sebelumnya belum ada, lalu ada, itu namanya apa? Mengadakan. Tadinya dia belum punya rumah, sekarang punya rumah, berarti dia sekarang mengadakan rumah. Kalau sebelumnya satu rumah, sekarang 2 rumah, namanya apa? Nambah. Tadinya satu mobilnya 1, sekarang jadi 2, nambah. Tadinya istrinya 1, sekarang 2, nambah apa bukan? Ini contoh doang. Ini contoh nambah gitu maksudnya. Iya, nambah namanya. Jadi kalau yang namanya nambah itu sebelumnya sudah ada. Maknanya apa? Ramadan ini atau Ramadan nanti itu adalah ibadah kita harusnya bertambah. Kenapa? Sebelum Ramadan kita memang sudah biasa melakukan ibadah itu. Begitu Ramadan masuk, tambah kuantitas dan kualitasnya. Itu disebut dengan bulan berkah. Sebelum Ramadan dia sudah biasa tilawah Quran. Setiap hari dia tilawah Quran. Walaupun hanya 1 juz, tapi setiap hari dia tilawah setiap hari. Begitu nggak Pak? Setiap hari 1 juz, betul? Insya ada yang jawab. Ragu saya kalau begini jawabannya. Sebelumnya sudah biasa tilawah dia, sudah biasa puasa sunnah dia. Begitu masuk Ramadan, kalau selama ini biasa 1 juz 1 hari, begitu Ramadan masuk 1 hari 3 juz. Itu namanya berkah. Begitu. Kenapa? Ya. Tapi kalau sebelumnya nggak ada, lalu Ramadan dia kumpulkan sebanyak-banyaknya, ini bahaya. Bahaya nih Bapak Ibu. Ini namanya Ramadan mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Kalau orang sudah mindsetnya Ramadan itu mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, begitu Ramadan selesai, apa dalam mindsetnya dia? Pahala udah ngumpul banyak. Ramadan selesai seluruh aktivitasnya. Kenapa? Ramadan pahalanya udah banyak. Bahaya nih. Sebelumnya dia tidak pernah tilawah Quran. Begitu masuk Ramadan, dari hari pertama sampai hari terakhir 10 kali dia khatam. Tapi setelah itu selesai Ramadan, tutup Qurannya, nunggu Ramadan yang akan datang. Ada nggak begitu tuh? Nggak ada di sini kan? Alhamdulillah. Tapi kebanyakannya kita seperti itu. Nunggu Ramadan, ngumpulin pahala. Padahal Ramadan itu bulan berkah. Apa maksudnya? Nambah pahala, bukan ngumpulin, nambah. Kalau nambah sebelumnya sudah ada, sudah biasa kita melakukannya. Ramadan tinggal memperbanyak. Itu namanya mubarak, itu namanya berkah. Maka karena itulah maka Rasul ingatkan kepada para sahabat, mumpung kita masih di bulan Sya'ban ini,
Maka kembali kita biasakan ibadah-ibadah itu, supaya Ramadan begitu masuk kita tambah lagi kuantitas dan kualitasnya di bulan Ramadan. Itulah Syahrul Mubarak. Ya. Maka karena itu disebut dengan bulan berkah. Ya. Bulan berkah, menambah dari ibadah-ibadah kita. Kalau kita ngumpulin pahala, Pak, bahaya. Sama dengan orang berangkat haji. Orang kalau berangkat haji itu suka ngitung-ngitung pahala. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan sekali solat di Masjidil Haram, maka berapa bandingannya dengan solat di masjid kita? 100.000 kali bandingannya kita solat di masjid kita. Sekali kita solat di Masjidil Haram, 100.000 kali bandingannya kita solat di masjid kita. Sekali kita solat di Masjid Nabawi, 1.000 kali bandingannya kita solat di masjid kita. Itulah sebabnya banyak orang berangkat haji, pulang haji nggak mau solat lagi. Kenapa coba, Pak? Karena dalam pikiran dia itu ngaliin pahalanya dia. Hitung berapa lama saya di Masjidil Haram, berapa kali saya sholat di Masjidil Haram, kali 100.000. Berapa kali saya sholat Masjid Nabawi, kali 1.000. Bayangin coba, banyak apa enggak? Kata dia banyak banget. Makanya sampai sini nggak mau sholat lagi, udah banyak tabungannya. Ada haji begitu, Pak? Kalau di sini nggak ada, karena semuanya ke masjid semua. Itulah bahayanya kalau mengumpulkan pahala. Maka kalau ibadah itu jangan suka ngumpulin pahala, tapi bagaimana kita membiasakan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu. Begitu Ramadan masuk, tambah kuantitas dan kualitasnya. Itu yang disebut dengan Syahrul Mubarak. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, di bulan yang penuh berkah itu, kata Nabi SAW, ada satu ibadah yang dikuatkan oleh Rasulullah SAW yang wajib dilakukan, yaitu Nabi mengatakan alaikum siyamahu. Di bulan Ramadan itu, kata Nabi SAW, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Jadi Bapak Ibu, kalau orang nanya kepada kita, apa ibadah yang paling utama di bulan Ramadan? Maka jawabannya adalah puasa. Puasa itulah ibadah yang paling utama di bulan Ramadan. Bukan sedekah, bukan tilawah Quran, bukan. Tapi yang utama itu adalah puasa. Karena memang Allah wajibkan kita di bulan Ramadan itu berpuasa. Tapi jangan salah tafsir dengan makna ini. Karena ada juga orang, karena yang wajib itu adalah puasa di bulan Ramadan, maka dia hanya puasa, sholatnya enggak. Ada Pak begitu? Ada Pak yang taat begitu tuh. Dia cuma puasa. Iya Ustaz, ini kan bulan Ramadan, wajib puasa. Sholatnya gimana? Sholat mantar aja, yang penting puasa. Oh, ini bahaya nih. Ada yang seperti itu. Salah. Kalau sholat tuh tidak lagi dihitung, karena memang itu sudah menjadi pokok kewajiban. Maka oleh karena itu di bulan Ramadan ini ibadah yang paling utama adalah ibadah puasa. Diwajibkan kepada kita. Ya. Nah, kalau ada orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, nauzubillah, kalau dia tidak punya uzur, ya, sehat dia, badannya kuat, tapi nggak puasa di bulan Ramadan, ya, nauzubillah. Bapak Ibu tahukah ketika Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang sengaja meninggalkan puasa tanpa ada uzur, dengan sengaja ditinggalkan puasa satu hari itu tidak bisa diganti dengan berapa puluh tahun pun puasanya. Itu kalau dia sehat, nggak punya uzur, ninggalin dengan sengaja puasa wajibnya, sehari yang ditinggalkan olehnya itu tidak akan bisa diganti dengan berapa puluh hari pun. Kan disengaja meninggalkannya, kan ini wajib. Karena itu hati-hati puasa. Baik ya. Oleh karena itu di bulan itu diwajibkan kepada kita berpuasa. Ibadah yang paling utama adalah puasa. Kemudian Nabi SAW mengatakan keberkahan itu juga, Nabi SAW mengatakan tuftahu fihi abwabus sama au abwabul jannah. Di bulan Ramadan itu nanti, kata Nabi SAW, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah. Bapak Ibu jangan bayangkan secara tekstual nih hadis ini. Berarti pintu surga terbuka semua dong Ustaz, kita bisa masuk. Bisa. Ada yang mau masuk nggak di bulan Ramadan ke surga? Kalau ada yang mau masuk nggak apa-apa juga, dibuka tuh pintu surga. Tapi syaratnya kalau masuk surga itu cuma satu, yang paling penting,
Kalau Bapak Ibu saya tanya syarat masuk surga apa kira-kira? Hah? Tauhid ya. Terus apa lagi? Yang paling utama syarat masuk surga itu mati. Ya iya. Orang walaupun tauhidnya bagus, imannya bagus, kalau nggak mati masuk surga apa enggak? Iya betul. Tapi jangan salah, ini jawaban bukan main-main. Ketika Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, dia sholat fardunya, membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardunya, maka tidak ada yang menghalangi ia masuk surga kecuali mati. Berarti Nabi dalam hadis ini secara tidak langsung mengatakan syarat masuk surga itu adalah mati. Jadi itu bukan main-main jawabannya sebenarnya, emang benar. Setelah kita mati, baru kemudian nanti ada perhitungan di hari akhirat. Kalau sekarang memang belum ada orang masuk surga masuk neraka. Menurut pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, hari ini baru ada nikmat kubur dan azab kubur. Belum ada orang yang masuk surga, belum ada orang yang masuk neraka sampai terjadinya hari kiamat. Taib. Jadi kata Nabi SAW, di bulan Ramadan akan dibuka pintu-pintu surga. Ini apa maknanya? Jangan membayangkan surga itu semua pintunya terbuka. Bukan itu maknanya. Tapi secara maknawiyah, bahwa orang yang dikasih kesempatan oleh Allah bertemu dengan Ramadan, maka itulah kesempatan besar baginya untuk meraih surganya Allah. Melalui apa? Ibadah-ibadahnya di bulan Ramadan. Makanya kata orang Bekasi mah, kalau ada orang habis Ramadan nggak masuk surga, ilok. Tahu nggak ilok Pak? Nggak tahu, pokoknya begitulah artinya. Saya juga nggak tahu artinya apa. Pokoknya ilok dah katanya. Kenapa? Sudah dikasih kesempatan ketemu Ramadan nggak masuk surga, gitu loh maksudnya. Dan itulah yang didoakan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Masya Allah, Bapak Ibu, malaikat Jibril itu pernah berdoa. Ketika akan naik ke atas mimbarnya, Nabi mengaminkan 3 kali doanya malaikat Jibril. Tapi ini hati-hati, jangan salah pemahaman dengan doa ini. Karena ada yang mengatakan doa ini berhubungan dengan Ramadan. Tidak sesungguhnya. Karena ada yang mengatakan doa itu ketika naik tangga pertama Rasul aminkan supaya tidak diterima puasa anak yang durhaka sama ibunya, orang tua. Tangga yang kedua supaya tidak terima puasanya suami atau istri yang durhaka sama suaminya. Atau tangga yang ketiga supaya dia tidak terima puasanya tetangga yang masih cekcok dengan tetangganya. Doanya malaikat Jibril bukan tentang itu. Hadisnya bukan tentang itu. Tapi doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya itu, tangga pertama Nabi naik, malaikat Jibril datang dan berdoa kepada Allah. Apa doanya malaikat Jibril? Pertama doa malaikat Jibril adalah bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celakalah orang ketika bertemu dengan bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Nabi aminkan, amin kata Nabi. Berarti orang kalau dikasih kesempatan ketemu Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah karena dia tidak memaksimalkan Ramadannya, maka itu akan celaka orang. Itu doanya malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi SAW. Dilanjutkan lagi doanya oleh malaikat Jibril, celakalah orang ketika orang tuanya masih hidup, satu atau keduanya masih hidup, tapi tidak bisa memasukkan dia ke dalam surganya Allah melalui orang tuanya. Paham maksudnya Bapak Ibu? Orang tuanya masih ada dua-duanya atau satu orang, tapi tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Maksudnya dia tidak mampu untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Karena Nabi mengatakan orang tuamu itu adalah pintu surga bagimu. Diaminkan Nabi. Lalu doa yang ketiga, celakalah orang ketika disebut nama Nabi di hadapan dia tidak berselawat kepada Nabi. Maka Nabi aminkan, amin kata Nabi SAW. Itulah 3 amin Nabi didoakan oleh Jibril. Salah satunya adalah ketika saat bertemu Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Maka Nabi mengatakan dalam hadis ini, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah di bulan Ramadan. Kesempatan besar bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah melalui ibadah-ibadah kita. Dan tidak hanya itu kata Nabi SAW, wa tughlaqu fihi abwabul jahim.
Tidak hanya pintu surga yang dibuka, tapi pintu neraka ditutup oleh Allah. Ini juga maknanya bukan secara tekstual. Apa maknanya? Ketika dikasih kesempatan bertemu Ramadan, pintu neraka ditutup oleh Allah. Maknanya, dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu, maka akan semakin jauh kita dari nerakanya Allah. Gitu loh maksudnya. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Ya. Jangan dibayangkan neraka itu ditutup semua. Enggak. Bukan begitu maknanya. Termasuk ketika dalam hadis dituliskan oleh Nabi SAW, wa tughallu fihi mararatus syayatin. Di bulan itu kata Nabi, syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah. Syaitan dibelenggu. Ini juga bukan maknanya secara tekstual doang, Bapak Ibu. Jangan ngebayangin setan itu dikerangkeng begitu, dikarantina, nggak bisa kemana-mana. Setan begitu, enggak begitu maknanya. Kalau setan nggak bisa dikarantina, nggak bisa dibelenggu. Nah, apa maknanya setan itu dibelenggu oleh Allah di bulan Ramadan? Maknanya orang yang melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dengan ikhlas dia, setan tidak bisa leluasa untuk merusak dia. Itu namanya terbelenggu dianya. Bukan jangan dibayang, berarti setan nggak ada dong Ustaz bulan Ramadan. Kata siapa? Setan banyak di mana-mana juga. Baik itu berbentuk manusia maupun tidak berbentuk manusia. Di bulan Ramadan mah tetap banyak. Kalau nggak percaya ntar bulan Ramadan lihat siang-siang keluar dari rumah kita, coba mengarah ke warteg-warteg sedikit, coba lihat di bawah kakinya banyak, kepalanya nggak ada. Itu setan. Itu bagi yang tidak punya uzur maksudnya. Karena ada juga orang yang puasa itu ada yang rukhsah, yang tidak wajib puasa. Ibu hamil, ibu yang menyusui, orang yang haid, ya ibu-ibu, atau orang yang sakit kan boleh berbuka. Kalau orang yang sehat, dia tubuhnya fisiknya sehat, badannya kuat, makan di warteg siang hari, kepalanya nggak kelihatan, kakinya banyak. Nah ini setan. Coba masuk ke situ, pasti kelihatan kepalanya. Ya, tapi Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Itu dimaksud dengan setan dibelenggu. Jadi bukan secara maknawiyah. Dan itu banyak Bapak Ibu. Ya, orang di bulan Ramadan itu banyak nggak puasa walaupun sehat dia. Taib ya. Dan kemudian Nabi SAW melanjutkan lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Demi Allah kata Nabi SAW, satu malam di bulan Ramadan itu ada yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka itulah disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kita dianjurkan Nabi untuk meraih malam itu 10 hari terakhir malam Lailatul Qadar, karena itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagian ulama menafsirkan tentang makna ini bahwa orang kalau mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, maka dosanya selama 1000 bulan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini juga enggak ujuk-ujuk kita tahu bahwa kita dapat. Karena ada juga yang begitu pedenya dia mengatakan, kayaknya semalam saya dapat nih, gitu kata dia. Dapat apaan? Itikaf jadi masjid tidur mulu. Kajian tidur, saat tahajud tidur, kapan dapatnya? Yang orang mendapatkan itu bagaimana? Qiyamul lail. Qiyamul lail itu maksudnya Bapak Ibu, qiyam itu berdiri, lail itu malam. Maksudnya apa? Mendirikan malam-malam itu. Qiyamul lail itu ada bukan hanya sholat tahajud maknanya. Kalau disebut tahajud baru sholat tahajud. Tapi kalau disebut qiyamul lail bukan hanya tahajud maknanya. Malam itu didirikan oleh dia dengan apa? Dengan salat tahajudnya, dengan tilawah Qur'annya, dengan istighfarnya, dengan doanya. Itu yang disebut dengan qiyamul lail. Kalau tahajud ya salat tahajud. Makanya ayatnya ada, fatahajjat bihi. Maka kamu bertahajud. Oh, udah ya. Ya, taib. Taib. Terakhir dalam hadis ini yang paling berbahaya. Ketika Nabi SAW menutup hadis ini dengan kalimat man hurima khairaha faqad hurima. Kan di bulan Ramadan kita dikasih kesempatan oleh Allah beribadah sebanyak-banyaknya, melakukan kebaikan-kebaikan kita. Tapi Nabi menutupnya dengan kata-kata, barang siapa yang dihalangi dari kebaikan-kebaikan pada hari atau di bulan Ramadan itu, maka dia akan terhalang dari semua kebaikan-kebaikan itu. Maksudnya Bapak Ibu, ini maknanya apa? Ada nggak sih orang terhalang kebaikannya di bulan Ramadan? Maknanya apa? Secara mendalam maknanya hadis ini adalah terakhir ini,
Orang yang tidak punya perencanaan, nggak punya niat dia, nggak punya keinginan dia untuk mengapain di bulan Ramadan itu, inilah orang-orang yang tak akan terhalang dari kebaikan-kebaikan itu. Itulah sebabnya hadis ini disampaikan oleh Nabi di bulan Sya'ban. Supaya apa? Supaya kita ini punya planning. Ini Ramadan kita mau ngapain aja nih? Apa yang akan kita lakukan? Itu yang dimaksudnya. Sehingga dia punya niat, punya keinginan, punya azam. Saya nanti di Ramadan itu akan melakukan ini loh. Supaya apa? Sukses dia di Ramadannya. Itulah yang disebut dengan orang kalau nggak punya itu, maka dia akan terhalang. Kenapa? Nggak punya apa-apa di program di bulan Ramadan. Pokoknya bagi dia puasa ya puasa aja, sholat aja, ya berjalan seperti biasa aja. Ini orang nggak punya planning. Maka kita harus punya perencanaan. Mau ngapain kita bulan Ramadan? Bagaimana dengan tilawah kita, sedekah kita, ya di bulan Ramadan? Itu harus kita planning dari hari ini. Kita kuatkan azam kita, ya di bulan Sya'ban ini mulai kita kuatkan. Allahu a'lam bishawab. Taib, ada yang mau bertanya? Fadhal. Ya. Istihazah. Darah istihazah kan? Iya, darah istihazah. Darah istihazah. Maksudnya istihazah kan? Iya, darah head. Iya betul, bukan head. Iya, taib. Kalau darah itu adalah darah penyakit, maka dia wajib puasa. Tapi kalau darah head, dia tidak wajib puasa. Atau darah orang yang nifas, ya, kalau dia masih nifas, maka dia tidak wajib puasa. Tapi kalau darah itu darah yang penyakit istihadz, itu wajib puasa. Karena tidak menghalangi orang yang berpuasa dengan darah itu. Itulah sebabnya itu harus diperhatikan darahnya darah apa ketika saat kita berpuasa. Kalau memang itu darah haid, maka tidak wajib puasa, batallah puasanya. Nifas tidak boleh puasa. Orang dalam keadaan nifas, darah nifas keluar, tidak boleh puasa. Oh, maksudnya bayarnya. Iya. Kalau ini ada ulama ikhtilaf para ulama. Ya, tentang orang yang termasuk orang ibu hamil atau menyusui. Kalau tahun ini dia hamil, tahun besok dia menyusui, maka bagi dia tidak lagi mengganti puasa. Sebagai ulama mengatakan boleh dia hanya bayar fidyah saja. Kenapa? Karena tahun besok dia masih menyusui. Orang yang menyusui tidak wajib puasa, ada rukhsah baginya. Maka dia cukup bayar fidyah. Iya, memberikan makan orang miskin dalam sehari. Ya, satu orang miskin, memberikan makan orang miskin dalam sehari, satu hari. Sehari yang ia tinggalkan. Berapa kali dia meninggalkannya, maka hitung bayar fidyahnya. Ya, Allah a'lam bishawab. Taib. Cukup? Taib, jazakallah khair. Apa ciri-cirinya orang kalau dapat Lailatul Qadar? Jadi begini, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar termasuk orang yang sukses puasanya itu, jelas Allah mengatakan di akhir ayatnya, la'allakum tattaqun, bahwa dia akan menjadi orang yang bertakwa. Termasuk orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Jadi bukan orang yang mengatakan kepada siapa saja, mengatakan dia selalu mengumumkan dirinya dapat Lailatul Qadar. Ini saya khawatir justru dia nggak dapat. Karena dia sendiri nggak tahu tanda-tandanya apa. Pokoknya malam itu pokoknya dingin Ustaz, saya rasakan. Emang pakai AC, bagaimana nggak dingin? Nggak bisa. Menandakannya apa? Sikapnya. Setelah berakhir Ramadan itu, bagaimana perilakunya, ucapannya, sikapnya, ibadahnya kepada Allah. Ada nggak peningkatannya? Kalau ada peningkatannya, ini ada indikasi dia mendapatkan sesuatu dari bulan Ramadan itu. Termasuk bisa jadi malam Lailatul Qadar itu dia dapatkan. Tapi ada pengaruh terhadap dirinya, baik ucapan maupun perilakunya. Sama dengan orang haji mabrur. Apa sih tandanya haji mabrur itu Ustaz? Apakah karena dia pakai peci putih mulu? Belum tentu. Haji mabrur itu sikapnya yang menentukan. Bagaimana sikapnya setelah pulang haji itu? Ada nggak perubahannya kepada yang lebih baik? Ucapan dan perilakunya baru disebut haji mabrur. Walaupun mungkin tidak semua ibadah ada peningkatannya. Enggak semua ibadah.
Tapi ada salah satu dari ibadah itu yang luar biasa peningkatannya setelah Ramadan itu berakhir. Itu maksudnya begitu. Tapi secara rinci apa ciri-cirinya Nabi pun tidak menyebutkan. Hanya Nabi menyebutkan ciri-ciri malamnya, itu pun tidak secara khusus. Ya, dengan kondisi udara yang segar pada malam hari itu, angin sepoi-sepoi, itu bagian dari tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Tapi nggak bisa kita inikan juga. Nabi hanya memberikan gambaran secara umum saja seperti itu. Allah a'lam bishawab. Ya. Baik, jazakallah khair. Yang jelas para ulama sepakat bahwa niat itu mahalluha fi qalbi. Seluruh ulama sepakat bahwa niat itu adanya di dalam hati. Seluruh ulama sepakat. Yang hanya perbedaan para ulama adalah ketika saat bagaimana mengucapkan atau tidak. Itulah perbedaan ulama. Tapi kalau semuanya sepakat, niat dalam hati. Termasuk puasa Ramadan, niatnya dalam hati. Bagaimana caranya? Apakah setiap malam kita mengucapkan niat atau barang-barang, atau hanya sekali saja untuk sebulan? Ini ikhtilaf ulama. Nanti bisa lihat dalam fikihnya. Ada yang mengatakan setiap malam kita harus niat. Apakah mesti bersama-sama? Enggak juga, karena beda-beda. Lalu bagaimana kalau setiap sholat kita mengucapkan niat berpuasa? Itu mah yang mau ikut aja. Yang paling penting itu niatnya nanti ketika saat sahur itu sudah menunjukkan niatnya besok dia mau puasa. Walaupun ada yang berpendapat dari awal pertama, hari pertama dia sudah berniat 1 bulan dia berpuasa, maka itu sudah termasuk juga niat. Jadi apakah bolehkah setiap malam kita mengucapkan barang-barang? Bari yang ikut silakan ikut. Walaupun sesungguhnya nanti yang paling kuat itu adalah saat kita sahur, berniat kita bahwa besok kita puasa. Sama dengan sholat. Bapak Ibu, sholat kita itu ketika saat wudu kita sudah punya niat mau sholat, betul tidak? Dari rumah kita berjalan ke sini sudah punya niat untuk sholat di sini. Lalu kapan saatnya finalnya niat itu? Saat kita berdiri akan sholat. Baru kita azamkan kembali dalam hati kita bahwa ini adalah niat sholat apa? Sholat maghrib atau sholat isya. Karena fungsi niat itu salah satunya adalah untuk menjelaskan ini ibadah apa yang kita lakukan. Allah a'lam bishawab. Kalau belum selesai, habis ini kita selesaikan secara jantan di luar. Allahu a'lam bishawab. Ini saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.